Detik-detik Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pemaparanannya untuk kesejahteraan warga Jawa Barat yang membuat penonton kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, KDM menegaskan kalau pembangunan infrastruktur itu kunci biar uang dari Jakarta nggak cuma mampir, tapi pulang kampung ke Jabar. Fokusnya jalur Puncak 2 dan konektivitas Sukabumi sampai Pangandaran. Tujuannya satu, biar warga yang tinggal di kaki gunung atau pinggir pantai punya akses ekonomi yang sama hebatnya sama orang kota. Selanjutnya, nah ini nih yang paling viral. KDM pengen hapus budaya gengsi tinggi tapi dompet tipis. Beliau nyaranin warga buat nikah di KUA aja yang bakal direnovasi jadi estetik kayak gedung mewah. Kenapa? Biar modal nikah mending dipakai buat cicil rumah daripada abis semalam buat pesta tapi besoknya dikejar-kejar Bang Emok. Keren banget solusinya kan? Solid manusia sehingga menjadi dia KDM juga nggak main-main soal pendidikan. Beliau curhat kalau Jabar lagi krisis guru karena banyak yang pensiun tapi nggak ada pengangkatan. Selain itu, beliau fokus ke perbaikan sanitasi. Katanya percuma dikasih obat kalau lingkungannya masih kotor. Sanitasi yang oke adalah kunci lawan kemiskinan dan penyakit. Intinya, KDM pengen Jawa Barat 2027 itu lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Tapi itu baru kulitnya aja loh, masih banyak banget poin-poin pedas dan cerdas lainnya yang bakal bikin kalian melongo dengar pemikiran beliau. Penasaran sama detail lengkapnya? Jangan sampai kelewatan. Tonton video pidatonya sampai habis karena tiap menitnya penuh daging dan inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan share pendapat kalian tentang rencana KDM ini. Sampurasun! Nah, kekhalifahan itu dalam perspektifnya terbagi dua pandangan. Yang pertama, Barat mewujudkan khalifah manusia itu dengan alam itu berhadapan. Maka spiritnya eksploitasi, filsafatnya materialisme. Maka alam adalah alat pemuas manusia. Manusia akhirnya berbuat kerusakan. Pada akhirnya terjadi revolusi industri, dari revolusi industri terjadi kolonialisasi, dari kolonialisasi melahirkan kapitalisasi, dari kapitalisasi maka perang adalah alat untuk melakukan upaya hegemoni terhadap sumber daya alam dengan mengorbankan banyak manusia. Ini problem. Di sisi lain, Barat juga terpeleset pada filsafat tentang eksploitasi alam. Ini menarik, kita jangan terbodohi deh. Yang sekolahnya di luar negeri jangan bawa ajaran ke sini. Kenapa? Baratlah yang pertama melakukan revolusi industri. Dari revolusi industri melahirkan koloni. Dari koloni itulah terjadi perubahan-perubahan hutan. Dia berubah menjadi alat produksi, hutan itu menjadi sumber produksi, kemudian melahirkan industri. Setelah itu Barat menyadari kekeliruannya, dia mengembangkan pikiran lagi penentangan deforestasi. Padahal Sunda sebagai basic ajaran saya yang lahir di tanah ini sudah mengajarkan secara terbuka manusia alam itu satu kesatuan. Maka karena satu kesatuan, kalimatnya sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Apa itu artinya? Manusia sejati atau rawayan jati, ketika dia berada di air, dia bagian dari air. Ketika dia di darat adalah bagian dari darat. Karena manusia itu komponennya tanah, air, udara, dan matahari. Orang Bali menyebutnya Trihite Karana dengan 4 warna: tanah hitam, air putih, matahari atau hawanya kuning, merah, dan kemudian angin kuning. Mohon maaf, tidak ada urusan dengan partai yang biru, nggak ada. Putih nggak ada. Nah, ini sebenarnya, seluruh filsafat ini lama oleh kita ditinggalkan. Kita sibuk mengikuti pertumbuhan, kita sibuk mengejar angka-angka yang kadang semu. Tetapi angka yang tidak melahirkan keadilan, kita sibuk dengan grafik statistik itu untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi kita lupa bahwa seluruh lingkungan kita tidak disapa, seluruh lingkungan kita tidak diraba, seluruh lingkungan kita tidak menjadi bagian hidup kita. Maka yang terjadi adalah seluruh angka ini menjadi semu kamuflatif ditambah dengan budaya koruptif. Maka lahirlah alam seperti kita ini.
Maka saya ucapkan terima kasih. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya. Pagi hari ini sepanjang sejarah di Jawa Barat pada saat ulang tahun gubernur senior yang bernama Bay. Gubernur senior hari ini ulang tahun. Selamat. Kita bisa berkumpul, dan yang paling menarik Sekjen Partai Demokrat saja hadir walaupun tidak ada dalam 4 warna itu. Terima kasih atas kehadirannya. Ada para anggota DPR RI saya lihat lengkap hari ini hadir. Ada saudara kandung saya Mulyadi, kan saya Dedi, dia Mulyadi. Kemudian juga ada Teh Rike. Nah, sebenarnya Teh Rike itu dalam sejarah tuh dia meninggal atau bunuh diri karena menjaga kehormatan dirinya di Bubat, itu dalam riwayat ya. Begitu. Tapi dia masih hidup menjadi reinkarnasinya, tetap mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai perempuan Sunda. Tepuk tangan dong. Kemudian juga ada juga ini mantan pimpinan dewan yang dulu sangat punya power yang full mengatur anggaran dewan, namanya Pak Ade dan tetap Ginanjar. Ada, saya lihat tadi ada Pak Ade Ginanjar, saya hadir, saya ucapkan terima kasih. Ada juga anggota DPD RI, saya ucapkan terima kasih Ibu. Anggota DPR RI sudah kan, sebut semuanya. Hari ini pimpinan dewan lengkap. Ada Pak Iwan yang dari tadi cerita terus tentang ini lagu ini maknanya apa, tujuannya kemana, alamnya seperti apa. Setelah saya teliti ternyata Pak Iwan kayaknya turunan Sri Baduga karena tinggalnya di Bogor. Ada Pak Iswara, saya ucapkan terima kasih. Ini yang lagi terkenal, disebutin terus Pak Ono Surono, tetap tersenyum dalam terpaan badai. Terima kasih. Ada Pak Kiai, Pak Haji Asep, terima kasih juga. Pak Wakil Gubernur, saya ucapkan terima kasih. Pak Wamen, terima kasih atas kehadirannya. Seluruh Forkopimda, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para kepala Bapeda seluruh Provinsi Jawa Barat, tidak lupa juga para bupati, wali kota, yang dari seluruh angka-angka yang dipaparkan tadi sesungguhnya bukan peran gubernur, itu peran bupati dan wali kota. Tepuk tangan. Ada kesepuhan penting, ini bukan hanya simbolistik, kesepuhan yang dari Sumedang, saya ucapkan terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ada dari Cirebon. Seluruh simbol-simbol itu sesungguhnya simbol pembangunan. Pertama ingin saya tegaskan ya, bahwa pembangunan itu upayanya bukan hanya upaya menaikkan angka statistik atau grafik. Tapi lebih dari itu, pembangunan itu adalah upaya kontemplatif. Karena upaya kontemplatif, memang Jawa Barat ini kita jelaskan mengalami problem kultural. Problem kulturalnya di mana? Problem kulturalnya adalah ini provinsi yang sudah lama kehilangan spirit kebudayaannya, yang sudah lama kehilangan aspek spiritualitas yang berbasis alam dan semestanya, karena bubarnya kerajaan bernama Pajajaran. Itu hari ini tumbuh menjadi sebuah provinsi yang sangat inklusif. Provinsi inklusif itu ditandai dengan keterbukaan masyarakatnya. Keterbukaan masyarakatnya itu adalah keterbukaan dia membuka diri menjadi masyarakat terbuka yang bersedia hidup bersama siapapun. Itu sistem masyarakat terbuka yang hidup bersama siapapun tanpa basic ideologi kebudayaan yang kuat, maka dia akan tumbuh menjadi masyarakat yang berwarna dalam setiap masa. Apa yang disebut berwarna dalam setiap masa? Maka dia terus mengalami perubahan dalam setiap waktu tanpa memiliki warna ideologi. Sehingga orang Jawa Barat itu dari sisi apapun dinamis. Dari sisi politik di Jawa Barat tidak pernah ada partai politik yang bisa lama menjadi pemenang. Dia berubah pada tahun berikutnya. Elektoralnya sangat tergantung pada apa? Pada dua hal. Nu kadele, nu kareng. Apa itu artinya?
apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Kenapa masyarakat Jawa Barat sangat mudah berubah apa yang terlihat dan yang dengar? Karena dia tidak punya basic ideologi permanen. Dia berubah. Dalam bahasa Sundanya lempeh yuni. Apa itu artinya? Mudah sekali berubah. Nah, mudah sekali berubah ini sangat baik dari sisi aspek sebagai masyarakat dinamis yang berubah dalam setiap waktu, manakala perubahannya menuju arah positif. Tetapi akan menjadi problem manakala perubahannya memiliki aspek yang bersifat konotasi negatif. Maka yang kedua adalah masyarakat yang berubah seperti ini cenderung terhegemoni. Dia bukan mempengaruhi tapi dipengaruhi. Saya berikan contoh. Orang Jawa Barat ketika ada di kampungnya, kemudian di situ ada pendatang yang menjadi tetangganya, itu bukan pendatangnya yang mengikuti gaya orang yang tinggal di sana sudah lama menjadi pribuminya, tetapi sang pribumi mengikuti gaya pendatangnya. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan sebuah problematika lingkungan yang setiap daerah itu tumbuh nyaris tanpa identitas. Daerah yang tumbuh tanpa identitas kemudian disempurnakan dengan tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi. Nah, tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi itu sebenarnya ideologi tata ruang di Jawa Barat itu ada di Sangyang Siksa Kandang yang sekarang seluruh naskahnya ada di Inggris. Dan saya sekarang lagi menyusun naskah baru, naskah lama sudah selesai. Nah, seluruh naskah itu sebenarnya rujukan pembangunan kita. Nah, rujukan pembangunan kita ini kalah oleh siapa? Oleh orang yang seringkali belajar keluar, meraba-raba sistematika berpikir pembangunan di luar diterapkan di kita. Sifatnya impor, bukan adaptif. Karena sifatnya impor bukan adaptif, itu nanti lahir dalam kebijakan pembangunan yang tersentral dari pusat ke daerah itu. Apa yang terjadi adalah problem Indonesia adalah ganti kebijakan dalam setiap waktu. Ganti hardware, ganti software dalam setiap waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus jujur, yang menjadi penyangga utama kita sehingga masyarakat Jawa Barat hari ini masih kokoh di tengah tekanan fiskal, hari ini masih kokoh di tengah tekanan energi, itu apa? Kita masih punya basic tradisional yang itu menjadi penunjang daya tahan masyarakat. Apa itu? Kita masih punya sumber daya air yang free, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak semuanya bergantung pada air pipa paralon atau air pump. Kita juga masih punya sumber daya air yang memadai, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak tergantung pada air galon. Kita masih memiliki sumber daya air yang memiliki implikasi terhadap ketersediaan keanekaragaman pangan, baik pangan yang dikelola berdasarkan sistem pembangunan pertanian modern maupun sistem pangan yang tradisional, sehingga sumber-sumber pangannya masih tersedia secara luas di masyarakat. Yang ketiga, kita masih punya transaksi tradisional di mana masyarakat tradisional masih hidup di pasar-pasar pedesaan, di mana aspek yang bersifat komunikasi dan barang-barang yang tidak memiliki standar masih bisa dijual di pasar. Andai kata seluruh pasar dibuat model Alfamart, Indomaret, atau pasar dibuat dalam skala standar, maka pisang nangka yang dari pinggir kampung nggak akan bisa laku. Maka jawabannya adalah pasar tradisional. Maka nangka yang disebut gori tidak akan bisa terjual, maka jawabannya adalah pasar tradisional. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dalam pandangan saya ekonomi digital oke untuk menunjang sebuah
kemajuan peradaban, tapi ekonomi tradisional harus dijaga. Kenapa? Bedanya Jerman dengan kita, bedanya Eropa dengan kita, bedanya Amerika dengan kita satu hal. Di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, negara mengatur siklus manusia dari mulai urusan makan sampai urusan tidur. Negara ngatur penyiapan air, negara mengatur penyiapan gas, negara mengatur penyiapan pangan, negara mengatur apartemen, negara mengatur semua. Maka satu ada problem mereka adalah ketika negara mengalami problem pemerintahan dan politiknya, rakyatnya bisa kelaparan. Kenapa? Karena siklusnya sangat tergantung